wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan Pak Kepala yang tadi telah menyampaikan beberapa mungkin koreksi buat kita juga. Istilahnya sekarang namanya refleksi diri kita masing-masing. Kita mengukur mencerminkan diri kita seperti apa kita untuk ke depannya. Apa perubahan yang akan kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada anak kita selanjutnya. Nah, sekarang pada pemaparan materi sekarang ini saya akan memasuki namanya diseminasi. Jadi katakan diseminasi di sini adalah memaparkan materi-materi atau pembelajaran yang telah kita laksanakan sebelumnya. Yang dimana yang pembahasan yang akan kita laksanakan yaitu namanya budaya positif di sekolah. Nah, pada materi budaya positif ini konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Dari 8 poin itu yang dibahas yaitu pertama namanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini kita mengubah cara pandang kita bagaimana belajar yang baik itu untuk kita dan anak didik kita di sekolah. Yang kedua namanya disiplin positif. Sesuai tadi dengan pembahasan dari Kepala dan Bapak Kepala itu berhubungan dengan disiplin kita di sekolah. Bagaimana kita melakukan disiplin yang positif itu di sekolah buat kita sendiri maupun buat anak kita. Nah, yang ketiga namanya nilai-nilai kebajikan. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang akan kita bahas di nilai-nilai kebajikan, baik yang untuk guru maupun untuk anak kita. Yang keempat namanya kebutuhan dasar manusia. Juga berhubungan dengan tadi pembahasan yang telah diberikan sebelumnya dari Kepala dan Pak Kepala tadi. Ternyata permasalahan-permasalahan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku berarti sikapnya. Apa yang memotivasi perilaku seperti itu kepada anak didik yang telah terjadi di sekolah kita. Yang keenam posisi kontrol guru. Nah, ini merupakan yang krusial sekali buat kita di sekolah. Posisi kontrol guru itu apa? Karena saya juga miskonsepsi untuk posisi kontrol guru. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan kita, pembelajaran kita, kehidupan kita di sekolah dalam kita mendidik siswa kita di kelas. Ada namanya keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas itu. Sebenarnya kita dalam pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran di awal kita sekolah, kita menggunakan namanya keyakinan kelas. Ada namanya peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada namanya keyakinan kelas. Terakhir namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah permasalahan yang telah terjadi di sekolah kita maupun dengan anak didik kita mencari solusinya. Solusi seperti apa yang akan kita lakukan? Ada namanya segitiga restitusi, yang ada namanya menstabilkan identitas, ada yang kedua namanya validasi kesalahan, yang ketiga namanya meyakinkan. Meyakinkannya kan keyakinan. Nah, itu akan kita lakukan kalau kita di awal sudah membuat namanya keyakinan kelas. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kita sudah ketahui kalau yang namanya kurikulum merdeka itu berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Ada namanya mandiri, berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalas kritis, dan yang ketiga ada namanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa stimulus respon kita? Apa teori kontrol yang akan kita lakukan? Nah, stimulus responnya seperti ini. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Kalau untuk teori kontrolnya kita lakukan apa? Kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pandangan sikap kita itu orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pikiran kita sendiri. Ternyata untuk kontrolnya, teori kontrol yang kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya atau tentang kita. Nah, ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga nanti ada hubungan dengan posisi
kontrol, ternyata pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu stimulus respon kita dari diri kita, dari mindset kita menimbulkannya. Nah, apa kontrolnya? Pasti semua perilaku yang dilakukan pasti ada tujuannya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain berarti itu ekstrinsik, di luar dari kita. Bisa mengontrol diri saya. Ternyata pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti itu dari dalam diri kita. Orang luar hanya sebagai ekstrinsik yang di dalam diri yang akan mengontrol diri kita. Itu kesadaran diri tadi, sesuai dengan kata kepala. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah dari stimulus respon kita mengontrol orang lain? Apakah bisa? Ternyata pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kata kuncinya. Apalagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk seseorang atau anak. Ternyata pada teori kontrol yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi, memberikan idenya, kita menggunakan pendapat, kita tanya dulu apa kira-kira permasalahan yang terjadi, bagaimana solusinya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman,